Juni 2022 akan dilakukan tindakan pengkajian mental pada Ibu A umur 65 tahun. Sebelumnya, saya telah mencuci tangan, mempersiapkan peralatan, dan mengecek buku rekam medis. Izinkan saya untuk bertemu pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Pratvia yang bertugas pada shift pagi hari ini. Apa benar ini dengan Ibu A? Benar. Baik Ibu, izin mengecek gelang medisnya Ibu. Dengan Ibu A, umurnya 65 tahun. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian. Nanti berisi seputar pertanyaan-pertanyaan dan Ibu bisa menjawab sesuai apa yang dirasakan saja ya Bu. Kuesioner ini atau pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mental Ibu. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ibu tenang saja, saya akan menjaga privasi Ibu. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Baik Ibu, saya mulai ya Bu. Atas nama Ibu A, umurnya 65 tahun, benar ya Bu? Benar. Baik Ibu, untuk tahap yang pertama, saya akan memberi 4 pertanyaan ya Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu mengalami kesulitan untuk tidur? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sering merasa gelisah? Kemudian yang ketiga, ada gangguan atau masalah atau seperti banyak pikiran gitu Bu? Kemudian yang terakhir, apakah Ibu sering merasa was-was atau khawatir? Baik, untuk tahap yang kedua, di sini ada 5 pertanyaan ya Ibu. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu mempunyai keluhan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 1 kali dalam 1 bulan? Yang kedua, apakah ada masalah atau banyak pikiran? 3, apakah Ibu mempunyai gangguan atau masalah dengan keluarga lain? Kemudian yang keempat, apakah Ibu menggunakan obat tidur atau penenang atas anjuran dokter? Untuk yang terakhir, apakah Ibu cenderung mengurung diri? Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian ya Ibu. Nanti Ibu cukup menjawab sesuai apa yang Ibu rasakan saja. Nah, opsinya mencakup opsi A, B, C, dan D ya Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mengenai kesedihan. Untuk yang A, saya sangat sedih atau tidak bahagia, di mana saya tidak dapat menghadapinya. Kemudian yang B, saya galau atau sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat keluar darinya. Yang C, saya merasa sedih atau galau. Kemudian yang D, saya tidak merasa sedih. Menurut Ibu, yang Ibu rasakan dari A, B, atau C, D? C Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya tentang pesimisme ya Bu. Nanti ada opsi A, B, C, sama D. Yang A, saya merasa bahwa masa depan adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik. Kemudian yang B, saya merasa saya tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan. C, saya merasa kecil hati mengenai masa depan. D, saya tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan. Menurut Ibu, opsi mana saja yang termasuk dalam perasaan Ibu sekarang? B. Selanjutnya mengenai rasa kegagalan. Opsi A, saya merasa benar-benar gagal sebagai seseorang. B, ketika melihat perjalanan hidup saya, semua yang saya lihat adalah kegagalan. Yang C, saya telah gagal melebihi kebanyakan orang. D, saya tidak merasa gagal. Bagaimana Ibu? C. Selanjutnya mengenai ketidakpuasan. A, saya tidak puas dengan segalanya. B, saya tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun. C, saya tidak menyukai cara yang saya gunakan. Dan yang D, saya tidak merasa tidak puas. Selanjutnya mengenai rasa bersalah Ibu. Yang pertama, saya merasa seolah-olah saya buruk atau tidak berharga. B, saya merasa sangat bersalah. C, saya merasa buruk atau tak berharga di bagian waktu. D, saya tidak merasa benar-benar bersalah.
Selanjutnya mengenai tidak menyukai diri sendiri. Nah, ini ada opsi A sampai D ya Ibu. Untuk yang A, saya benci diri saya sendiri. B, saya muak dengan diri saya sendiri. C, saya tidak suka dengan diri saya sendiri. D, saya tidak merasa kecewa dengan diri saya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan mengenai membahayakan diri sendiri. Nah, yang A, saya akan membunuh diri saya sendiri jika ada kesempatan. B, saya mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. C, saya merasa lebih baik mati. D, saya tidak punya pikiran-pikiran yang membahayakan diri sendiri. C. Selanjutnya mengenai menarik diri dari sosial. Nah, ini ada opsi A sampai D ya Ibu. Untuk yang A, saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak peduli pada mereka semua. B, saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka. C, saya kurang berminat pada orang lain daripada sebelumnya. D, saya tidak kehilangan minat pada orang lain. D. Selanjutnya tentang keraguan-keraguan ya Ibu. Opsinya ada A sampai B. Untuk yang A, saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali. B, saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. C, saya berusaha mengambil keputusan. D, saya mengambil atau membuat keputusan yang baik. C. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya mengenai perubahan gambaran diri. Nah, untuk yang A, saya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikan. B, saya merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang permanen dalam penampilan saya dan ini membuat saya tidak menarik. Kemudian yang C, saya khawatir bahwa saya tampak tua dan tak menarik. D, saya tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk dari sebelumnya. C. Baik Ibu, masih ada beberapa kuesioner lagi ya Bu. Selanjutnya mengenai kesulitan diri. Saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali. B, saya telah menolong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan sesuatu. C, memerlukan usaha tambahan untuk memulai sesuatu. D, saya dapat bekerja sebaik sebelumnya. C. Kemudian mengenai keletihan. A, saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu. B, saya lelah untuk melakukan sesuatu. C, saya lelah lebih dari yang biasanya. D, saya tidak lebih lelah dari biasanya. D. Kemudian mengenai anoreksia. Nah, ini ada A sampai D. Yang A, saya tidak mempunyai nafsu makan sama sekali. B, nafsu makan saya sangat buruk sekarang. C, nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. D, nafsu makan saya tidak buruk dari biasanya. C. Baik Ibu, untuk pengkajian saya kali ini sudah cukup ya Ibu. Apakah Ibu mempunyai pertanyaan? Kalau Ibu tidak mempunyai pertanyaan, saya izin pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Salam. Baik, untuk penilaian pada pengkajian mental tadi, dengan cara untuk opsi A mendapatkan nilai 3, opsi B mendapatkan nilai 2, opsi C mendapatkan nilai 1, dan opsi D mendapatkan nilai 0. Kemudian didapatkan hasil 22 dan termasuk pada depresi berat karena skor lebih dari 16 termasuk depresi berat. Terima kasih.